Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan episode ke-6 ya, yaitunya part ketiga. Kita akan mencoba membuat validasi client side dengan tampilan pesan menggunakan library Notiflix ya, pada form registrasi kita agar tampilnya lebih menarik. Dan kita akan coba mengatur beberapa hal berkaitan dengan pesannya supaya lebih spesifik gitu kan ya. Kalau kita perhatikan kemarin ya, eh, saya udah coba ya. Bentar. Kalau kita perhatikan, kalau misalnya usernya gagal daftar gitu ya, misalnya kayak gini ya, kosong misalnya, kita klik register, pendaftaran akun gagal. Padahal usernya juga bingung kan ya, gagal saya di mana gitu kan ya. Padahal kalau kita cek, inspect gitu kan ya, di bagian network, kalau kita register, pendaftaran akun gagal, kalau kita lihat di bagian proses, itu sebenarnya ada pesan kan, tetapi usernya tidak bisa lihat gitu. Nah, ini kita perbaiki agar pengalaman user menggunakan aplikasi kita juga ini apa namanya lebih puas lah begitu, bahwa pesan errornya spesifik. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita akan melakukan mengatur beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, coba deh teman-teman masuk ke bagian out ya, di controller out. Kita akan mengganti ini dulu. Sebenarnya sama aja fungsinya ya. Yang ini yang sebelumnya echo lalu JSON encode. Nah, ini response teman-teman ganti dengan yang di bawahnya. Ini sebelumnya ya. Ini sekarang teman-teman ganti yang ini agar apa namanya tampilannya saya lebih suka yang ini sih. Fungsinya sama-sama untuk mengembalikan data nilai respons ini ke dalam bentuk JSON. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba deh di bagian respon ketika data sudah berhasil disimpan itu, teman-teman tambahkan satu ini lagi di sini, data data lagi misalnya untuk pesannya. Ya, pesannya apa misalnya pendaftaran gitu ya, akun akun berhasil ya, silahkan login gitu, silahkan login begitu teman-teman. Dan setelah itu nanti kita akan arahkan ya, kalau dia berhasil daftar itu kita arahkan ke mana bagusnya, misalnya ke URL-nya gitu. URL-nya kemana nih? URL-nya nanti kita arahkan ke base URL kemana ya? Ke login gitu ya. Base URL-nya ke login. Nah, ya. Karena kita belum punya routes-nya kan ya. Nah, di beberapa video ke depan kita akan membuat routes-nya juga. Nah, ini yang perlu kita tambahkan ini, teman-teman tuliskan lalu tambahkan ini. Selesai. Ini di file out controller ya. Nah, berikutnya kita beralih ke form registernya. Out form register. Terus ini. Kita akan memperbaiki ini. Khusus di bagian apa pendaftaran akun gagal dan berhasil ini ya. Nah, pertama kita akan coba deh menangkap apa namanya data-data yang error gitu ya. Gimana caranya? Kan kita udah punya nih datanya yang di sini gitu ya. Nah, gimana kita akan menempatkan data ini lalu kita tampilkan spesifik pesannya di sini menggunakan kelas miliknya si Bootstrap. Ada kelas yang namanya invalid. Nah, karena template yang kita gunakan ini kan kebetulan base-nya juga Bootstrap kan ya. Nah, coba teman-teman cek di Bootstrap gitu ya. Ada ini apa namanya? Ada validation. Nah, ini validation banyak sebenarnya validasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau saya klik mana misalnya submit, nah tuh ada yang seperti itu, ada juga yang seperti ini nih. Kalau ada yang gagal kita tampilkan ini pesan merah di sini, lebih spesifik kan ya. Nah, apa saja kelas yang kita butuhkan? Satu, ada kelas yang namanya eh, invalid ya. Nah, ini ada kelas yang namanya is invalid, kemudian nanti ada feedbacknya juga nih. Begitu.
Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, coba deh kita kembali ke sini dulu ya. Ini saya coba kasih komentar dulu. Kita handle yang di bagian gagalnya nih. Apa yang kita lakukan? Eh, Mana ya? Bentar, saya coba cek dulu ke dokumentasi si bootstrapnya ya. Nah, invalid ini kita menambahkan ini. Kita akan menuliskan beberapa baris code ya di sini. Apa yang kita tulis? Pertama kita coba tangkap dulu deh menggunakan jQuery. Ada fungsi perulangan di jQuery ya. Kita tuliskan di sini $.each ya, sama for each kalau di PHP ya. Sorry. Oke, ya seperti ini kelebihan ya. Nah, collection ini kita ambil dari mana? Dari respon ya, dari response. Dari response kita ambil tuh kan. Lalu ini index array-nya apa? Ini berarti field-nya kan. Field yang ini. eh yang ini teman-teman. Nama errornya di sini. Bentar. Register yang ini ya. Field yang ini kita maksud. Kita ambil di sini field, lalu nanti pesannya apa gitu. Kita ambilkan pesannya kan juga ada di sini ya. Nah, ini kan juga ada pesannya. Kita buat dua parameter di sini. Kemudian baru deh kita cek. Jika misalnya fieldnya ini, sorry, bukan field, ya benar ya. Jika field, jika fieldnya ini, jika fieldnya sama dengan status gitu ya, artinya statusnya false gitu ya, maka kita coba tambahkan ini di sini. Tambahkan error ke inputannya ya, ke inputan. Nah, seperti ini. Gimana caranya? Nah, dan sebelum itu pastikan di setiap inputan kita ini sudah punya ID kan. Nah, ID username, ID email, dan pastikan nama ID-nya sesuai juga dengan yang di sini teman-teman. Nah, gitu. Supaya kita sebenarnya bisa kita cek satu-satu sih, supaya kode kita lebih ringkas gitu, kita buat seperti ini aja. Lalu kita panggilkan jQuery, lalu kita panggil ID setiap inputan itu, kemudian kita tambahkan dengan ini ID-nya kan dari ini kan, dari field kan, makanya saya bilang tadi harus sesuai dengan yang ada di sini. ID kita, nama ID setiap inputan itu kita panggil lagi field ini, lalu kita tambahkan kelasnya, add class gitu ya, add class. Apa nih kelasnya? Ada kelas yang namanya is invalid katanya tadi ya, is invalid. Mana nih yang ini is valid tuh warna biru, invalid yang warna merah teman-teman. Valid ya, is invalid. Kemudian apa? Kemudian kita tampilkan pesannya. Tampilkan pesan. Dari mana? Dari sini juga kan? Dari setiap inputannya. Nanti kita punya apa? Kita panggil tuh ID-nya, lalu ID setiap fieldnya gitu ya. Kita tambah fungsi yang namanya sibling ya. Ada nggak ya? Nah, ini siblings.
untuk kita, maksudnya kan di bawah ini nanti ada kelas invalid feedback gitu ya. Itu kita tampilkan di sana, lalu kita beri apa namanya, kelas invalid feedback, invalid feedback ini. Lalu kita kasih teksnya. Dari mana teksnya? Yaitunya dari ini kita coba tampilkan pesan ke sini ya, ke invalid feedbacknya teman-teman. Tampilkan pesan ke invalid feedback. Saya coba dulu ya. Saya simpan lalu coba register now. Nah, dia sudah ini kan, sudah tampil, tetapi belum spesifik dan belum menampilkan apa? Belum menampilkan pesan secara spesifik. Nah, maka ada yang kurang nih. Apa itu? Karena kita kan belum punya ini kan ya. Nah, harusnya kita tambahkan juga di setiap inputan ini. Nah, misalnya untuk di username nih, kita tambahkan di dalam tag form floating di sini, tambahkan div, kelasnya adalah invalid. Nah, feedback tempat pesannya nanti teman-teman. Nah, seperti ini. Ini copy aja, beri untuk semuanya. Email juga begitu, tempel di sini, password baru juga begitu. Terus yang konfirmasi password juga demikian gitu. Nah, selesai. Coba deh, saya coba lagi. Register now. Nah, seperti ini teman. Register now. Lihat ya, sekarang pesannya lebih spesifik gitu. Nah, agar nanti apa namanya supaya apa namanya errornya bisa ke reset gitu ya, kita tambahkan fungsi mana ya bagusnya ya, di sini kali ya, di setelah prevent default ini kita coba deh reset errornya. Hanya kalau ada error sebelumnya kita reset dulu agar ini, agar error barunya muncul begitu, supaya tidak supaya menimpa error yang baru. Berarti setiap ini jQuery ambilkan form control gitu ya, kan kita punya ini kan ya, kelas namanya form control kan, di setiap ini yang ini form control kita akan hilangkan invalid feedbacknya teman-teman. Kita hapus tuh remove kelas tadi yang awalnya tadi sebelum kita tambahkan gitu ya, remove kelas apa yang kita remove? Kelas yang namanya is invalid seperti ini. Nah, selain dari itu bukan hanya kelas invalidnya, tetapi apa namanya teks dari kelas yang namanya invalid feedback itu juga kita hilangkan ya. Teksnya kita kosongkan kalau sudah ada gitu, supaya dia kereset. Itu teman-teman, itu sih tambahannya ya. Kita ulangi, pertama tadi kita tambahkan ini. Oke. Kemudian kita tambahkan ini. Invalid reset errornya dulu, terus ini. Baru teman-teman tuliskan yang ini. Nah, lebih ringkas kan ya. Lalu konsolnya ini nggak perlu sih. Nah, seperti ini. Mari kita coba lagi. Simpan. Mulai dari sini tadi ya. If responnya, coba teman-teman tambahkan yang ini. Yang sebelumnya kan ada pesan ini kan ya, pendaftaran akun gagal. Dan sekarang dia gagal tetapi dia lebih spesifik pesannya nih. Toh, register now. Nah, wajib diisi dan sudah sesuai dengan inputannya masing-masing. Keren teman-teman ya. Oke, selanjutnya udah berapa menit ini? Udah 14 menit. Nah, selanjutnya kita coba integrasikan yang namanya Notiflix tadi ya, yang ini. Jadi apa namanya?
validasi untuk client side-nya sudah selesai. Kita coba manfaatkan library namanya Notiflix. Dari Notiflix ya. Teman-teman cari aja di Google Notiflix yang ini. Notiflix ini untuk menampilkan pesan seperti ini contohnya. Supaya cantik aja. Sebelumnya kan kita pakai ini aja kan, alert biasa. Sekarang kita akan coba gunakan Notiflix-nya. Ini contohnya nih. Kalau saya isi misalnya daftar akun berhasil. Nah, send. Ini contohnya teman-teman. Yang warna hijau. Sebetulnya banyak sih ya library tambahan seperti apa. Yang paling banyak digunakan tuh Sweet Alert. Nah, ini juga bisa. Atau gimana ya? Kita bagus yang mana? Ini Sweet Alert contohnya. Nah, ya. Tuh, keren ya. Ada lagi Toas kalau nggak salah. Toas JS. Nah, coba deh. Toas JS ada nih. Sama. Nah, ini seperti ini. Tapi saya lebih senang pakai yang ini deh. Yang Notiflix gitu ya. Gimana cara pakainya? Kita download dulu teman-teman. Caranya sebenarnya ada dua, bisa kita gunakan CDN, bisa juga kita download langsung source-nya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di halaman utamanya kan ada ini kan ya. Di Notiflix, teman-teman kunjungi web ini, lalu coba lihat di sini ada filenya kan yang ini. Klik aja download. Nanti kita mau simpan di mana nih? Saya simpan di download aja dulu ya. Download. Terus kita coba ekstrak. Kita buka apa sih yang kita perlu kita ambil gitu ya. Coba setelah di download teman-teman silahkan klik kanan lalu ekstrak filenya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita dapat ini kan. Nah, itu yang kita butuhkan tuh sebetulnya cuma dua file aja. Itu posisinya ada di bagian distribution mungkin maksudnya ya. Nah, kita itu butuhnya yang ini aja teman-teman. Atau folder di sini aja lah kita ambil ya. Folder disk yang ini hasil ekstrakan Notiflix tadi, teman-teman klik kanan lalu copy lalu pindahkan ke project kita. Nah, kemarin kita punya sini kan projectnya app complaint ya. App complaint, terus teman-teman pergi ke public, terus aset. Nah, simpan aja di sini. Nah, kita simpan di sini namanya disk. Tapi jangan lupa ganti. Gimana cara gantinya? Rename menjadi apa? Notiflix. Begini, teman-teman. Oke, selesai. Kita kembali lagi ke sini. Bagaimana cara menggunakannya? Yang perlu kita panggil itu sebenarnya cuma ada dua. Ya, kalau kita lihat di public, lalu assets, terus Notiflix. Nah, ini yang perlu kita butuhkan. Yang satu Notiflix yang CSS dan yang JS-nya di sini. Nah, begitu. Oke, gimana cara pakainya? Pertama kita panggil dulu kan. Nah, supaya kita nggak ngetik dari awal, kita kopas saja yang dari jQuery ini ya. Yang untuk JavaScript-nya di bawah. Sorry, kita ganda sekarang ya. Berarti tadi kita simpan di assets, terus apa? Notiflix gitu ya. Baru kita panggil apa? Nama ininya. Nama filenya apa? Ini kan Notiflix. Supaya saya tidak salah ketik, saya rename aja, lalu saya blok semuanya, copy, paste di sini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini kan, seperti ini. Saya selanjutnya yang ini nih, yang apa namanya, yang CSS. Caranya sama kan, tapi CSS posisinya ada di atas ini. Nah, ini saya gandakan aja untuk yang style presetnya. Aset masih sama, terus ini yang kita ubah. Itu di mana Notiflix slash nama file yang akan kita gunakan. Apa nih misalnya yang ini kan? Klik kanan, rename, blok, Ctrl C, lalu teman-teman pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, coba kita jalankan lagi gitu ya. Untuk melihat apakah ini sudah terhubung atau belum. Jalankan lalu Ctrl U di sini ya.
Nah, coba deh teman-teman cek di sini. Apakah linknya sudah sesuai. Nah, tadi yang ini ya, kita tambahkan yang ini ya, Netflix. Klik, oke, aman. Untuk JS-nya gimana? JS-nya klik, oke, juga aman. Sip, selesai teman-teman. Berarti kita tinggal implementasikan. Nah, karena kita nggak hafal kodenya, gimana kalau kita intip aja dokumentasinya. Oke, misalnya kita mau pakai yang warna hijau nih. Nah, jangan lupa di sini teman-teman pilih yang dari semulanya modul kita ubah ke global. Dia berubah kan? Yang global itu sedikit lebih panjang. Khawatir nih nggak fungsinya nggak jalan gitu. Nah, setelah kan posisinya di global, lalu teman-teman ambil aja di sini di blok, lalu copy, terus pindahkan ke mana? Ke bagian pendaftaran berhasil ya, yang ini ya. Nah, ini saya matikan aja dulu, saya kasih komentar, tempel di sini. Nah, karena sebelumnya kita sudah punya ini, punya teks ini kan, pesan ini, maka kita gunakan aja kan di sini. Kita panggil aja. Berarti response titik msg kan, titik, begitu teman-teman. Sip, kita simpan lagi, mari kita coba daftar. Oke, kita coba daftar ya. Misalnya username-nya tes saja. Saya coba gunakan email yang ada ya, gmail.com, kan sebelumnya sudah ada. Passwordnya 123, ini 123, lalu register now. Coba lihat, email telah digunakan. Coba saya gunakan 5. Register now. Nah, pendaftaran akun berhasil, silahkan login, dan errornya juga hilang. Begitu teman-teman. Nah, challenge-nya adalah teman-teman silahkan ketika sudah berhasil login itu arahkan ke halaman login, begitu ya. Yang dari sini tadi, paste URL. Nah, gimana caranya implementasi ke sini setelah dia berhasil? Kita arahkan ke halaman login. Ingat, ini kan linknya sudah kita berikan URL-nya, tinggal teman-teman gimana cara implementasinya ke sini nanti. Itu aja, kita lanjut ke video berikutnya.